Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa beraktivitas kembali lagi secara kondisi seperti yang sekarang ini. Semoga saya pribadi dan teman-teman atau siswa-siswi SMK Ma'arif NU2 Aji Barang diberikan sehat walafiat. Amin. Ya. Sebelum masuk materi, saya mau mempromosikan atau memperkenalkan produk-produk dari SMK Ma'arif NU2 Aji Barang. Yang pertama yaitu serai sop ini, serai sop. Ya, serai sop ini khasiatnya banyak sekali. Ini bisa dibeli di SMK Ma'arif NU2 Aji Barang. Nah, untuk ini manfaatnya bisa menghilangkan gatal-gatal di kulit. Pokoknya ini manfaatnya bisa baca sendiri lah. Pokoknya harumnya ini harum semerbak, mewangi banget ini. Nah, terus mencegah dan mengurangi jerawat. Ya, yang ada jerawatnya ini bisa pakai serai sop. Kemudian mencegah dan menghilangkan flek. Nah, ini mencerahkan kulit biar glowing itu loh. Nah, terus mengatasi kulit pecah-pecah. Nah, menghilangkan bau badan ya. Sabun ini bisa menghilangkan bau badan. Nah, kemudian ini hand sanitizer. Nah, ini jika kalian bepergian atau kemana habis salaman dengan orang lain, nah ini bisa dibeli di SMK Ma'arif NU2 Aji Barang atau SMK Manuda. Kemudian ini excellent eksklusif car care. Nah, ini untuk motor kalian di rumah yang habis dicuci nanti disemprotkan ini biar kelihatan bersih dan mengkilap. Nah, ini produk-produk dari SMK Ma'arif NU2 Aji Barang ya, teman-teman. Nah, monggo ini dibeli bisa di SMK Ma'arif NU2 Aji Barang. Harganya juga terjangkau, enggak sampai yang jual tanah lah. Pokoknya terjangkau banget dengan kondisi sekarang ini. Terus langsung saja ke materi ya. Ini materi untuk kelas 12 SMK Ma'arif NU2 Aji Barang yaitu masuk ke statistika. Nah, materi statistika, dan ini ada pengertian statistik dan statistika. Statistik sendiri yaitu adalah kumpulan data berupa bilangan. Nah, jadi yang disusun dalam tabel dan diagram yang menggambarkan persoalan. Nah, statistik sendiri itu kumpulan suatu bilangan atau non bilangan yang disusun dalam tabel dan diagram. Kemudian statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data-data dan penyusunan data, pengolahan dan analisis data, serta penarikan kesimpulan. Kemudian populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti atau diamati. Sampel sebagian dari populasi itu. Nah, jadi populasi itu keseluruhan objek, kalau sampel itu bagian dari populasi. Nah, jadi bedanya gitu ya, populasi keseluruhan objek yang akan diamati. Kalau sampel itu
sebagian dari populasi sendiri. Terus macam-macam data. Nah, data ada yang kuantitatif, ada yang data kualitatif. Kalau data yang kuantitatif, data yang dapat dikatakan dengan bilangan. Contohnya data siswa kelas 10 TLMB. Nah, kan bisa itu datanya ada, misalkan ada 20, berarti kan itu termasuk data kuantitatif. Sedangkan data kualitatif, data berat badan siswa kelas 10 TLMB. Nah, kan banyak banget data berat badan siswa itu. Berarti yang tidak data kualitatif itu data yang tidak dapat dikatakan dengan bilangan. Belum tahu intinya. Kemudian penyajian data, ada diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, ya. Terus ukuran pemusatan data. Pemusatan data yaitu ada yang kalian pelajari itu biasanya min, median, modus. Nah, ini terus ini masuk ke min data tunggal atau nilai rata-rata. Min itu rata-rata ya, rata-rata data tunggal. Rata-rata dilambangkan dengan X bar, majanya X bar, tanda X, tapi di atasnya itu ada garisnya seret. Nah, dibacanya X bar. Rumusnya itu sigma X per N. Nah, sigma X sendiri itu jumlah semua data, per N itu banyaknya data. Nah, pokoknya misalkan ada 10 data, berarti 10 per banyaknya data ada berapa, kayak gitu. Misalkan jumlahnya ada 10, tapi banyaknya data ada 2, berarti 10 dibagi 2, berarti kan 5. Nah, ini ada contoh, tentukan min atau rata-rata dari data 8, 4, 5, 3, 6. Nah, penyelesaiannya biar mudah itu data diurutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar biar mudah. Berarti kan tadi datanya kan 3, 4, 5, 6, 8. Berarti X bar sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8. Per banyaknya data itu kan ada 5. 3, 4, 5, 6, 8. Nah, berarti 5. Jadi jumlahnya 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 26 per 5. Nah, tinggal dihitung 26 per 5 sama dengan 5,2. Nah, kayak gitu ya. Kemudian median data tunggal atau nilai tengah. Nah, nilai tengah ini ada catatan. Jika banyak data ganjil, maka nilai tengah adalah data yang terletak tepat di tengah setelah diurutkan. Nah, kalau datanya ganjil kan mudah, misalkan 7, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti data yang terletak tepat di tengah setelah diurutkan 1, 2, 3. Berarti kan 4, data keempat itu masuknya nilai tengah. Sedangkan jika banyak data genap, maka rata-rata di antara data yang terletak di tengah setelah diurutkan. Nah, ini bedanya ya. Jika genap yaitu rata-rata di antara data, bukan terletak tepat di tengah ya. Kemudian contohnya misalkan ada data 3, 5, 4, 7, 5, 6, 7, 6, 8, 9, 4, 6,
6. Nah, kalian diurutkan dulu. Nah, diurutkan dulu ini. Jika sudah diurutkan, maka kalau mau langsung, ini kan ada ganjil, berarti jumlahnya 13. Berarti data ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pokoknya yang tepat di tengah-tengah kalau datanya itu ganjil. Nah, kalau mau dihitung, ini rumusnya setengah kurung buka n tambah 1 di kurung tutup. Nah, n itu banyaknya datanya kan ada 13, berarti 13 ditambah 1, 14. Setengah dikali 14 sama dengan 7, berarti data ke 7. Data ke 7 berapa? Berarti kan 6, berarti nilai tengahnya 6, kayak gitu. Kemudian nih ada contoh soal lagi, datanya diurutkan dulu, misalkan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. Nah, ini kan datanya berarti genap. Berarti kalau genap itu diantara rata-ratanya yang di tengah, rata-rata di antara tengah. Nah, kan kalau udah diurutkan, berarti kan setengah n tambah 1 rumusnya ya, n nya itu 10. Nah, berarti 10 ditambah 1, 11. Jadi 10 kalau dibagi 2 kan 5, kalau biar cepat. Nah, 5 per setengah. Berarti kan diantara data kelima dan 6. Nah, berarti kan data kelima yaitu 8 dan 9. Nah, berarti 8 tambah 9 ketemunya dikali setengah sama dengan 8,5. Nah, dah ya. Terus modus data tunggal. Nah, ini modus itu data yang paling sering muncul, bukan modus yang kalau ada cewek itu modusin kayak gitu ya, bukan. Ini modus itu data yang sering muncul. Nah, kalau kalian yang ada cewek itu modus, nah bukan itu ya. Terus tentukan modus dari data, misalkan 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 9. Nah, data yang sering muncul. Nah, berarti kan kalau banyak-banyaknya data berarti kan 5. Nah, berarti 5 ini modusnya karena paling banyak muncul. Kemudian ada contoh lagi, misalkan data udah diurutkan 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Nah, berarti kan ini ada 2 angka yang sama banyaknya, 3 sama 6, berarti modusnya 3 dan 6 karena paling banyak muncul, kayak gitu ya. Nah, ini untuk min, median, modus data tunggal. Kemudian ini ada lagi min, median, modus data berkelompok. Nah, hampir sama caranya, cuma ini yang tadi data tunggal, terus yang sekarang data berkelompok. Yang pertama min data tunggal, min data kelompok. Nah, ini ada rumusnya, X bar sama ya sigma Fx per sigma F. Nah, keterangannya F itu frekuensi tiap kelas. Kalau X itu titik tengah tiap kelas. Nah, sedangkan sigma F jumlah data atau jumlah semua frekuensi.
Langkah-langkahnya, yang pertama buat tambahan 2 kolom lagi untuk X dan Fx. Nah, kemudian yang dua, menentukan X atau nilai tengah tiap kelas dan Fx. Yang ketiga, menentukan sigma F dan sigma Fx. 4. Mencari min dengan menggunakan rumus. Nah, ini ada contoh. Misalkan kelas, ini yang di tabel kelasnya 21 sampai 25, frekuensinya 2. Nah, sampai yang terakhir ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kelas. Yang 6 kelas 46 sampai 50, frekuensinya 2. Ini ya. Yang kedua ini terus ditambahkan 2 kolom. 2 kolom itu untuk X dan Fx. Nah, X sendiri itu nilai tengah tiap kelas. Nah, kelasnya yang pertama kan 21 sampai 25. Berarti kan 21, 22, 23, 24, 25. Ada panjangnya yaitu 5. Berarti kan ganjil ya. Berarti kalau ganjil tepat di tengah-tengahnya. Nah, berarti data ketiga yaitu 23. X-nya 23. Kemudian data kedua kelasnya 26 sampai 30, berarti 28. Kemudian 31 sampai 35, X-nya 33. Kelas 4 36 sampai 40, X-nya 38. 41 sampai 45, X-nya 43. Sedangkan yang terakhir 46 sampai 50, X-nya 48. Nah, kemudian X-nya kan udah diketahui, tinggal Fx. Fx itu frekuensi dikali X. Berarti frekuensinya 2 dikali 23 sama dengan 46. Nah, sampai yang terakhir 2 dikali 48 sama dengan 26. Kemudian jumlah seluruhan frekuensi dijumlahkan. Berarti kan ketemu 30. Terus jumlah Fx-nya ketemu 1020. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus min data berkelompok. Nah, jumlah keseluruhan Fx per jumlah keseluruhan F sama dengan 1020 di 1020 per 30, ketemunya 34. Kayak gitu. Untuk median data kelompok ya, median itu tadi jangan lupa ya, nilai tengah. Nah, ini median data kelompok itu rumusnya ME itu simbol dari median ya, sama dengan TB. TB itu tepi bawah, nanti dijelasin. Ini rumusnya dulu, TB tambah P kurung buka N per 2 kurangi FK per FME. Cukup panjang rumusnya ini ya. Nah, ini keterangannya TB. TB itu tepi bawah kelas median. Cara menentukan TB, batas bawah kelas median ditambah batas atas kelas sebelumnya per 2. Ya, ini bisa dipahami nanti. P itu panjang kelas interval. N banyaknya data. FK frekuensi sebelum kelas median. FME frekuensi pada kelas median. Nah, ini langkah-langkah mencari median data kelompok. Yang pertama, membuat tambahan 2 kolom untuk data ke dan kolom FK. 2
2. Mengisi kolom data ke dimulai dari data ke-1. Selanjutnya perhatikan langkah-langkahnya. Ketiga, mengisi FK dengan memindahkan angka terakhir dari kolom data ke. Nah, 4. Menentukan letak kelas median dengan rumus setengah N tambah 1. 5. Menentukan TB. TB itu tepi bawah. Ya. 6. Menentukan N dan P. 7. Menentukan FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. 8. Menentukan frekuensi kelas median. Nah, 9. Mensubstitusikan atau memasukkan atau mengganti ke rumusnya ya, ke rumus median. Ini ada contoh, ada kelas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 kelas di tabel ya teman-teman. Ini 20 sampai 29, F-nya 7. Nah, sedangkan yang kedua 30 sampai 39, F-nya 13. Nah, ini 40 sampai 49, F-nya 20. 50 sampai 59, F itu frekuensi ya, frekuensinya 12. Kelas yang terakhir 60 sampai 69, F-nya 8. Nah, kemudian tambahkan 2 kolom terlebih dahulu untuk kolom data ke dan FK. Nah, ini data ke. Nah, data ke itu dimulai dari data ke-1, berarti 1, F-nya kan sampai 7, berarti data ke-nya 1 sampai 7. Kemudian data kedua tinggal di apa ya, ini yang habis 7 kan 8 berarti sampai 7 tambah 13, 20. Nah, sedangkan 21, 20 ditambah 20, 40. Sehabis 40 kan 41 sampai 40 ditambah 12, 52. Nah, 53 sampai 60. Nah, sedangkan FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini tinggal nih yang data ke itu yang terakhirnya tinggal ditulis aja. FK-nya 7, 20, 40, 52, 60. Kemudian ini letak, cari dulu letak medianya. Nah, medianya ini perhatikan medianya 30,5. Nah, ini kalau mencari ini ya, mencari data tunggal. Sedangkan cari ini mencari TB. Nah, TB itu ini berarti kan sebelum mencari TB kalian cari dulu medianya. Medianya berarti kan setengah N tambah 1. Nah, N sendiri 60. 60 itu dari frekuensi ini ya, 7, 13, 20, 12, 8. Nah, ketemu 30,5. 30,5 berarti kan yang data ini 30,5 nih data ke ini ya, medianya nih 39 yang data ke ini 30,5. Terus TB itu batas bawah kelas median ditambah batas atas kelas sebelumnya. Nah, TB ini berarti kan mediannya kan di kelas 3. Nah, data ke ini 21 sampai 40 kan ada 30,5 di tengah-tengahnya. Kemudian TB-nya 40 ditambah data sebelumnya 39 dibagi 2 ketemu 39,5.
sedangkan n-nya banyaknya 60, panjangnya itu kelas, berarti kan 20 sampai 29 ada berapa datanya kelasnya, berarti kan 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ya, berarti 10 ya. FK itu tadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, FK ini berarti 20 di FK ya sebelum kelas median, sedangkan F-nya juga FME. Nah, FME itu frekuensi pada kelas median. Nah, 20 juga, tinggal dimasukkan ke rumus median. TB 39,5 ditambah P-nya 10. Nah, ini N per 2 berarti 60 per 2 dikurangi FK-nya 20, FME-nya 20, ketemunya 44,5. Nah, ini kemudian modus data kelompok. Nah, tadi ada modus data tunggal, sekarang modus data kelompok. Untuk modus data kelompok, rumusnya mo ini singkatan dari modus. TB per P, TB ditambah P kurung buka D1 per D1 tambah D2. Nah, TB itu sama tadi, P juga panjang kelas, D1 itu selisih frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan D2 selisih frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, ini ada kelas 21 sampai 25, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kelas ya. Kelas 2 26 30 frekuensinya 8. Kelas 3 31 sampai 35 frekuensinya 9. Kelas 4 36 sampai 40 frekuensinya 6. Kelas kelima 41 sampai 45 frekuensinya 3. Kelas yang terakhir 46 sampai 50 frekuensinya 2. Nah, cari paling besar nilainya di frekuensi. Nah, ini 9, berarti 9 ini modusnya. Tinggal dimasukkan ke rumus MO. TB nya berarti kan 31 ditambah 30 per 2. Nah, 30,5. Panjangnya ini ada 5 kelas, berarti 5 angka, berarti 5 angka ya. D1-nya tadi modusnya 9 dikurangi atasnya, frekuensi atasnya, berarti 9 dikurangi 8, 1. Kalau D2 dari modusnya dikurangi bawahnya, 9 kurangi 6, 3. Nah, ini modusnya TB tambah P, D1 per D1 tambah D2. Nah, tinggal dimasukkan ke rumusnya, ketemunya 31,75. Nah, ini materinya udah statistika, mungkin cukup dulu, baru min, median, dan modus data tunggal dan data berkelompok. Ya, sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dan tata ucap yang kurang, saya mohon maaf. Semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita saling bisa bertatap muka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.